Perkenalkan, nama saya Oktavia, NIM 18104166688. Mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Dosen pengampu Adi Mursalim, SEMM. Tanggal ujian 27 April 2020. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS Analisis Lingkungan Bisnis. Soal bagian nomor 1. Sebutkan dan jelaskan lingkungan yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Jawabannya yaitu yang pertama ada lingkungan internal. Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara formal memiliki implikasi yaitu langsung dan khusus pada perusahaan. Perusahaan sendiri sesuai konsep mata ini merupakan kumpulan dari berbagai macam sumber daya, kapabilitas dan kompetensi yang selanjutnya bisa digunakan untuk membentuk market potential tertentu. Yang kedua itu ada lingkungan eksternal, meliputi variabel di luar organisasi yang dapat berupa tekanan umum dan tren di dalam lingkungan ataupun faktor-faktor spesifik yang beroperasi dalam lingkungan kerja. Variabel-variabel ini terjadi menjadi dua jenis, yaitu ancaman dan peluang, yang mana memerlukan pengadaian jangka panjang dan manajemen puncak organisasi. Yang B, apa yang Anda ketahui tentang lingkungan kontekstual atau umum beserta contohnya? Jawabannya adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luar dan faktor-faktor tersebut pada dasarnya berada di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Lingkungan ini hanya memiliki sedikit dampak implikasi langsung dari pengaturan organisasi. Contoh, dalam perekonomian, peningkatan daya beli masyarakat, nilai mata yang domestik terhadap mata uang asing. Yang B, lingkungan industri. Lingkungan industri merupakan suatu sistem yang merupakan perpaduan antara sistem fis maupun non-fis atau manusia. Industri dalam artian yang luas merupakan suatu usaha di bidang ekonomi yang bersifat produktif, sedangkan dalam arti yang sempit, industri merupakan suatu usaha yang sifatnya mengubah dan mengelola bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Contoh seperti industri tempe, industri tahu, industri sapu. Selanjutnya, lingkungan jauh atau biasa disebut dengan remote environment. Lingkungan jauh terdiri dari faktor-faktor yang bersumber dari luar dan biasanya tidak berhubungan dengan situasi operasional suatu perusahaan tertentu. Lingkungan ini memberi peluang, ancaman, dan kendala bagi perusahaan, tetapi satu perusahaan jarang sekali mempunyai pengaruh berarti terhadap lingkungan ini. Contoh, bila ekonomi lesu dalam proyek konstruksi menurun, seorang kontraktor kemungkinan besar peluang, ancaman, dan kendala bagi perusahaan. Tetapi satu perusahaan jarang sekali mempunyai pengaruh berarti terhadap lingkungan ini. Selanjutnya yaitu lingkungan operasional. Lingkungan operasional adalah faktor-faktor dalam situasi kompetitif langsung yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Lingkungan operasi biasanya lebih dipengaruhi oleh pengaruh atau pengendalian perusahaan dibandingkan dengan lingkungan jauh. Contoh seperti produk barang, manufaktur pertanian, perkebunan perikanan, berbagai pabrik pembuatan produk barang, pertambangan, industri berat maupun ringan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan analisis FASTEL? Analisis FASTEL merupakan alat sederhana efektif untuk mengidentifikasi kekuatan eksternal yang mana mungkin tetap mempengaruhi bisnis Anda. Kekuatan ini
perlu diidentifikasi karena dapat menciptakan suatu peluang maupun ancaman. Soal bagian nomor 2, bagaimana lingkungan eksternal dan lingkungan industri berpengaruh pada kegiatan bisnis di daerah Anda? Lingkungan eksternal berpengaruh dalam kegiatan bisnis di daerah saya karena di dalam eksternal ada pesaing yang berlomba-lomba memperebutkan sumber daya, terutama uang konsumen. Dan lingkungan industri juga berpengaruh karena ada faktor ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, serta identitas pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan dan tanggapan kompetitifnya. Soal dan jawaban bagian B. Pertanyaan-pertanyaan harus dijawab, yaitu yang pertama, yang nomor 1, apa judul video yang ditonton? Yang kedua, siapa pembicara dalam video? Yang ketiga, jelaskan secara terinci teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video yang ditonton. Yang keempat, manfaat apa yang Anda dapatkan dari video-video yang Anda tonton? Yang kelima, bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan pembicara dan video-video tersebut? Jawaban video yang pertama yaitu judul tentang analisis lingkungan internal. Pembicara Dianda F.V. Teori-teori yang dijelaskan pembicara. Dalam video tersebut, pembicara menjelaskan di dalam menganalisis lingkungan internal perusahaan. Kekuatan dan kelemahan perusahaan terdapat 2 langkah besar, yaitu identifikasi komponen variabel internal. Terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan fungsional, pendekatan rantai nilai, unit keunggulan bersaing, pendekatan profit impact of marketing strategy atau VIMS, dan pendekatan PS. Manfaat yang saya peroleh dalam video tersebut adalah mengetahui tentang analisis lingkungan internal perusahaan, mengetahui komponen variabel internal yang terdiri 5 pendekatan, dan juga mengetahui proses kualitas itu seperti apa. Penjelasan saya mengenai penjelasan pembicara tersebut. Pembicara dapat menyampaikan isi video tersebut dengan baik dan tenang, sehingga saya dan orang yang menyaksikan video tersebut dapat mengerti apa yang dibicarakan tentang topik tersebut. Video yang kedua yaitu judul video analisis pastel PT Indofood. Pembicara Julfa Nida. Teori-teori yang dijelaskan pembicara. Pastel terdiri dari politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan lingkungan. Sosial budaya menitik beratkan pada sikap masyarakat, inilah yang akan mempengaruhi gaya hidup dan akan mempengaruhi permintaan. Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan serta pemahaman perusahaan dalam menciptakan produk. PT Indofood sudah memiliki mesin-mesin canggih untuk menghasilkan produknya, serta internet dan sosial network untuk pemasaran produk. Secara geografis, posisi Indonesia sangat strategis untuk perdagangan. Manfaat yang saya peroleh adalah mengetahui tentang pastel PT Indofood, baik dalam kegiatan ekspor impor suatu produk, mengetahui bagaimana sikap masyarakat yang mempengaruhi gaya hidup, yang mempengaruhi permintaan dan perkembangan teknologi dalam operasionalnya. Penjelasan saya terhadap pembicara tersebut, pembicara dapat menjelaskan dengan baik, tenang, dan kata-kata yang dapat mengerti sehingga penonton dapat memahami materi tersebut dengan nada pelan. Penonton dapat menyimak dengan baik. Video yang ketiga, judul video itu short analysis. Pembicara Irjafar Hasanuddin SVM Asia CSP LPLT. Teori-teori yang dibicarakan. SWOT analysis adalah metode perancangan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strategi, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau
stres dalam suatu proyek atau bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk acronym SWOT, Strategic Focus Approach dan Trade SWOT. Penting untuk membentuk ke level yang lebih tinggi dan untuk mengidentifikasi faktor sukses internal maupun eksternal, dan mempertahankan dan meningkatkan kinerja produk, layanan, dan bisnis melalui keputusan strategis pertumbuhan di masa depan. Manfaat yang saya peroleh adalah saya dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan SWOT analisis, mengapa analisis tersebut berperan penting dalam suatu proyek atau bisnis, dan bagaimana template dari SWOT analisis tersebut. Penjelasan saya terhadap penjelasan pembicara tersebut, menurut saya pembicara dapat dengan baik memberikan penjelasan tentang SWOT analisis dari pengertiannya sampai isi-isi yang terdapat dalam materi tersebut, sehingga dapat dimengerti dan dipahami. Video yang keempat, judul video tentang contoh kasus analisis lingkungan industri dan pesaing, pembicara dari Steve Putrabangsa. Teori-teori yang dijelaskan adalah kasus kereta api Parahgayan dilihat pada tahun 2010 setelah beroperasi selama 39 tahun. Akhirnya PT KAI menutup kereta api Parahgayan. Penutupan ini dilakukan PT KAI karena terjadi penurunan jumlah penumpang yang drastis. Kalau dilihat tahun 2005 terjadi perubahan lingkungan pada PT KAI, yaitu pembukaan tol Cipularang. Dengan dibukanya tol Cipularang menimbulkan bisnis-bisnis baru, dan inilah yang menjadi pesaing utama untuk kereta api Parahgayan. Kasus kedua dari PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia juga menghadapi perubahan lingkungan bisnis mereka seperti dengan ditemukannya teknologi baru, misalnya mobil pos, internet, dan juga dipengaruhi oleh perilaku konsumen yang mudah berubah, tetapi dapat dimanfaatkan menjadi peluang bisnis bagi perusahaan. PT Telkom Indonesia, akibat adanya perubahan lingkungan inilah akhirnya membuat PT Telkom untuk melakukan transformasi. Ini ditandai dengan perubahan logo PT Telkom Indonesia. Manfaat yang saya peroleh adalah mengetahui kasus lingkungan industri dan pesaing dari contoh PT KAI dan PT Telkom Indonesia yang terjadi, mengetahui bagaimana perubahan-perubahan lingkungannya, serta adanya pesaing bisnis tersebut. Penjelasan saya terhadap penjelasan pembicara tersebut, menurut saya pembicara dapat menjelaskan dengan baik dengan kata-kata yang dapat dimengerti oleh saya dan bagi penontonnya, dengan mencantumkan gambar dalam video tersebut sesuai dengan yang dibahas. Sekian dari jawaban saya ucapkan terima kasih.